Halo teman-teman, coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu dihadapkan pada sebuah pilihan penting, dan rasanya kamu malah memilih untuk tidak melakukan apa-apa? Mungkin karena kamu takut, takut kalau pilihanmu itu salah, atau takut kalau ternyata kenyataan yang kamu hadapi nanti jauh lebih berat dari yang kamu bayangkan. Kita semua pernah ada di titik itu, dan hari ini saya ingin mengajak kamu untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa kekuatan itu sebenarnya bisa kita taklukkan. Bahwa hidup yang bermakna itu bukan tentang menghindari kesulitan, tapi tentang berani melangkah. Jadi, siapkan dirimu, karena kita akan bongkar tuntas 3 kebiasaan yang akan mengubah hidupmu menjadi lebih berani dan penuh makna. Mari kita mulai dengan satu pemahaman yang seringkali kita lupakan. Tak ada satu hal pun yang terjadi dengan sendirinya. Pernahkah kamu melihat orang yang sukses dan berpikir, "Wah, dia beruntung sekali"? Sebenarnya, keberuntungan itu tidak datang tiba-tiba. Keberhasilan yang kita lihat adalah hasil dari jalan yang dia tempuh. Jalan yang dipenuhi dengan pilihan-pilihan, kerja keras, dan keringat. Dan sekali kita memahami bahwa segala sesuatu akan datang menghampiri jalan yang kita tempuh, maka tugas kita adalah mengusahakannya dengan tangan kita sendiri. Seringkali kita punya definisi kebahagiaan yang keliru. Kita berpikir, saya akan bahagia kalau saya sudah punya pekerjaan itu, kalau saya sudah punya rumah itu, kalau saya sudah mencapai tujuan itu. Tapi coba lihat orang-orang yang benar-benar bahagia. Kebahagiaan mereka bukan hanya di ujung tujuan. Kebahagiaan mereka justru berasal dari apa yang mereka kerjakan setiap hari. Semua hal sepele, semua perjuangan kecil yang mereka lalui untuk membuat impiannya menjadi nyata. Prosesnya, itulah kebahagiaannya. Ini adalah sebuah filosofi hidup yang mendalam. Memutuskan bagaimana caranya mati bukanlah pilihan, tapi memilih bagaimana caranya hidup, itu baru pilihan. Hidup ini bukan soal seberapa lama kita hidup, tapi seberapa banyak yang telah kita kerjakan dan seberapa besar dampak yang kita berikan. Tapi ada satu musuh besar yang seringkali menghancurkan segalanya, yaitu keinginan manusia. Keinginan ini kalau tidak dikendalikan bisa jadi sangat merusak. Ia bisa menggoyahkan tujuan yang sudah kita buat dengan susah payah. Disinilah kita perlu bijaksana dalam membuat pilihan, bahkan pilihan-pilihan yang menyakitkan. Ingatlah, kesenangan harus dihindari jika rasa sakit yang lebih besar akan datang setelahnya. Dan rasa sakit harus didambakan jika kesenangan yang lebih besar adalah akhirnya. Ini adalah tentang berinvestasi pada kebahagiaan jangka panjang. Pada akhirnya, penyakit yang paling merugikan diri kita adalah takut mengambil keputusan. Ketakutan ini seringkali datang dari perasaan khawatir atau tidak sanggup menghadapi kenyataan. Padahal, coba renungkan, tanpa berbuat apa-apapun, kita tetap harus menghadapi kenyataan, bukan? Jadi, kenapa tidak kita hadapi saja dengan kepala tegak? Untuk itu, mari kita hancurkan kebiasaan buruk ini. Mari kita tumbuhkan kebiasaan-kebiasaan hebat, dimulai dari 3 hal ini. Yang pertama, belajar menerima kenyataan. Ini adalah pondasi yang paling penting. Kenyataan itu tidak pernah bisa kita ulang. Mungkin kamu pernah mengalami patah hati yang begitu dalam, melihat orang yang kamu cinta bersama orang lain. Itu kenyataan yang sangat menyakitkan. Rasanya berat untuk diterima. Tapi mau tidak mau itu sudah terjadi. Kamu tidak bisa memutarnya kembali. Yang bisa kamu lakukan adalah memperbaiki. Dan proses memperbaiki ini adalah tentang mengambil keputusan. Keputusan bisa jadi berpisah dan mulai babak baru, atau justru berjuang lebih keras untuk cinta itu. Apapun keputusannya, akan ada konsekuensi. Tapi jangan takut. Konsekuensi itu hanyalah kenyataan lain yang harus kamu hadapi. Kalaupun ada rasa sakit, pilihlah yang tidak seberapa lama, demi kesenangan yang bisa kamu raih selamanya. Yang kedua, mulai dari keputusan kecil.
Kebiasaan ini adalah cara paling efektif untuk melatih mental kita. Jangan langsung lompat ke keputusan-keputusan besar. Mulai dari hal-hal kecil, hal-hal sepele. Contohnya, seperti yang disebutkan dalam tulisan, menaruh ballpoint di tempat yang sama setiap saat. Keputusan sederhana ini akan membuat hidupmu lebih teratur. Kamu tidak perlu panik mencarinya saat terburu-buru. Dengan membiasakan diri membuat keputusan-keputusan kecil seperti ini, otak kita akan terlatih. Otot keberanian kita akan terbentuk. Dan tanpa sadar, saat kamu dihadapkan pada keputusan besar, kamu akan lebih siap dan tidak lagi merasa takut. Yang ketiga, berpikir positif. Yang terakhir, tapi tidak kalah penting adalah berpikir positif. Ini bukan berarti kita harus selalu tersenyum dan mengabaikan masalah. Berpikir positif adalah tentang melihat kemungkinan baik di balik setiap situasi. Saat pikiran negatif mengambil alih, kita hanya akan melihat hambatan. Kamu mau pergi ke mall, tapi pikiranmu dipenuhi ketakutan. Takut kecelakaan, takut kemalingan, takut merepotkan orang lain. Akhirnya kamu jadi tidak pergi. Ketakutan mengambil keputusan karena pikiran negatif adalah resep pasti untuk kemunduran. Kamu akan tertinggal, sementara dunia terus berjalan. Dan akhirnya kamu akan terperosok dalam penyesalan yang dalam. Penyesalan yang begitu dalam sampai sulit rasanya untuk bangkit. Jadi, kalau kamu pernah merasa terperosok dalam penyesalan, ini saatnya untuk bangun. Bangun adalah sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang membutuhkan keberanian untuk menghadapi konsekuensinya. Dan satu hal yang harus kamu pegang erat, jangan pernah mengkhawatirkan konsekuensi. Karena selama kamu mengkhawatirkannya, kamu tidak akan pernah bisa terlepas dari penderitaan. Sekarang, mari kita ambil langkah pertama. Apa keputusan kecil yang bisa kamu ambil hari ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun kebiasaan baik ini bersama-sama. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, hidupmu adalah milikmu. Pilihlah dengan berani.